TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mbak Diva dapat hadir menyapa Anda bersama dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting pada hari Senin 26 September 2022 bertempat di Aula Kantor TPI Pelabuhan Ikan Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Dan tentunya pemirsa, pada kesempatan kali ini kami hadir bersama dengan masyarakat Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Pemirsa, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Rido yang merupakan Kepala UPT Balai Diklat KKB Kabupaten Jember. Dan selanjutnya ada Ibu Henny Setiarini selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi. Untuk pertanyaannya, strategi apa yang dilakukan BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk menyukseskan gerakan budaya empati? Kenapa mencegah stunting dari dulu? Kita dengar tadi Bapak Camat menyampaikan bahwa di Kecamatan Muncar ini dari 256 sisa 50-an gitu ya. Artinya tidak ada penambahan stunting baru, sudah berkurang. Jadi kalau angka ini diterjemahkan bahwa umur seribuan pertama itu sudah bergeser, ya. Tapi tidak ada penambahan sehingga dari angka 250-an jadi 350. Ini bagus. Nah, 4T ini memang merupakan salah satu cara yang kita harus hindari agar tidak menambah stunting baru. Ya, kenapa? Kalau kita terlalu muda, nah itu tadi kesehatan reproduksinya belum siap. Tadi sempat disampaikan juga sama Bapak Anas Taufik bahwa berbahaya, bisa menyebabkan kematian baik bayinya maupun ibunya, ya. Dan kalau misalnya pun akhirnya lahir, kemungkinan gizi daripada anak yang dilahirkan itu kurang baik sehingga nantinya akan menyebabkan adanya stunting baru. Kemudian terlalu tua juga tidak dianjurkan, ya, harus dihindari karena juga menyebabkan hal yang sama, kematian ibu dan anak dan juga kurangnya gizi anak yang lahir. Kemudian kalau terlalu sering, ini juga apa yang menyebabkan kalau terlalu sering itu berbahaya. Nah, kalau kita dengar cerita ibunya masih menyusui, tapi tiba-tiba ibunya juga sudah hamil, ya. Jadi ada yang digendong, ada yang di dalam perut, ya. Ini terlalu sering. Jadi anaknya belum berusia, belum ada jarak antara anak satu dengan anak yang lain. Ini juga kita harus hindari. Nah, para peneliti mengatakan kalau kita sudah dapat menghindari 4 terlalu, itu sudah menyelesaikan masalah stunting 80%. Jadi kalau kita mau menyelesaikan stunting 80% dengan menghindari 4 terlalu itu sudah teratasi. 20% tinggal gizi dan pola asuh. Nah, itulah sebabnya 4 terlalu ini perlu kami sampaikan, disosialisasikan. Teman-teman PKB, teman-teman kader di lapangan terus gencar menyampaikan. Inilah strategi yang dilakukan oleh BKKB Provinsi Jawa Timur agar dapat dipahami oleh masyarakat. Dengan dipahaminya oleh masyarakat, tentunya kita berharap 4 terlalu ini dapat terhindar. Gitu. Terima kasih. Nah, apa saja sih Pak yang harus dipahami masyarakat agar terhindar dari 4T tersebut, Pak? Terlalu gitu. Khususnya penambahan stunting. Sekarang kan kita memang sedang dapat PR besar. Angka stunting dari tahun 2020 kemarin kita masih di 27%. Sehingga kita diberi target sampai dengan tahun 2024 itu harus 14%. Kurang lebih setiap tahun kita harus mengurangi 2,5% untuk mencapai itu. Dan sekarang kita masih pada posisi 20%-an. Nanti di akhir tahun ini kemungkinan kalau ada validasi data lagi, kemungkinan ini akan berkurang. Mudah-mudahan ya kita bisa mencapai. Nah, pentingnya terlalu kita pahami ini tadi adalah peran serta masyarakat untuk mendukung penurunan angka stunting dari dulu, ya, dari dulu. Jadi kenapa dari dulu? Karena kalau anak yang sudah terlahir stunting, cara atau pembinaannya kemarin atau melakukan intervensinya mereka itu sudah berbeda dengan apa yang kita harus cegah dari dulu. Jadi kalau mencegah atau intervensi terhadap anak yang sudah dinyatakan stunting itu adalah tinggal meminimalisir
efek daripada administrasi. Jadi peran dari teman-teman atau masyarakat itu sangat dibutuhkan, pemahaman yang sangat dibutuhkan. Dengan dipahami tentunya kita sama-sama dapat melakukan menghindari limbah itu. Dan pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di sini, untuk mencegah stunting dan juga pernikahan dini, tentunya bukan hanya pemerintah yang berperan, namun kita semuanya yang ada di sini maupun yang ada di rumah punya peran untuk hal tersebut. Dan pemirsa, janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tahun 2045. Baik pemirsa, langsung saja kita ke narasumber yang selanjutnya, yaitu Ibu Neni Setiarini yang merupakan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi. Baik Ibu, untuk pertanyaannya, strategi apa yang dilakukan OPD KB Kabupaten Banyuwangi untuk menyukseskan gerakan hindari 4T? Di 4T yang pertama, jangan melahirkan atau jangan punya anak di usia yang terlalu muda. Terlalu muda itu berapa? Di bawah usia 21 tahun. Makanya kalau punya putra yang menikah di usia di bawah itu, biasanya minta surat dispensasi nikah. Dia sama nggih? Nah, mungkin soalnya wis kadung apa? Hah? Wis kadung kecelakaan. Iya kan? Nah, nek wis kadung kecelakaan, semoga yang hadir di sini putra putrinya nggak ada yang kecelakaan. Jadi nanti nikahnya bisa di usia di atas 21 tahun. Nah, tapi nek kadung piye carane? Lho, wong arep dikapake mana wong wis kadung. Nah, pasti minta dispensasi dinikahkan, tapi ditunda dulu untuk tidak hamil sampai menunggu kandungannya kuat. Itulah gunanya kenapa kami juga mempunyai duta-duta pencegahan perkawinan anak, Mbak Mahir. Jadi bukan perkawinan dini ya, ini sudah menikah. Pernikahan anak. Jadi istilahnya adalah pernikahan anak. Kita menghindari pernikahan di usia anak, di usia di bawah 21 tahun. Saya titip kalau mungkin yang punya putri di usia itu, jangan dinikahkan dulu. Wis mesti payu anake wong muncar, slereke akeh, ya kan? Sawahe akeh, tamburane buah naga, jeruk, jelas, gak mungkin gak payu. Nggih kan? Ojo dikawinne dhisik. Ya, wis entek-enteke mentok wis kadung kecelakaan, ya wis piye maneh. Ya tapi semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu tua. Ini juga gitu. Umurnya 35 ngotot kayak pengen duwe anak. Sangat membahayakan bagi sang ibu, juga bagi nanti anak yang dilahirkan karena usianya sudah terlalu tua. Itu bagi yang ibu. Yang berikutnya, jangan terlalu sering. Anaknya sebagai belum setahun, ngeteng maneh. Belum setahun ngeteng maneh. Soalnya bapaknya jajuk ya. Oh ibu jajuk.
rotok los, ya Pak ya. Tapi kan jadul ya Pak. Terus sering gitu sering punya anak. Yang terakhir terkait dengan partai itu adalah terlalu banyak. Jadi Pak Adiana juga menyampaikan lebih baik punya 2 anak yang berkualitas daripada punya anak 10 atau 12 tapi enggak jelas. Tapi alhamdulillah kalau memang punya anak banyak tetap berkualitas. Tapi begini, siji loro sik keramut, nanti yang ketiga mendem, yang keempat mabuk, yang kelima dugem, peler. Kan kamu nggak tahu, ya kan? Jadi itu partai yang keempat. Ini bisa jadi reminder atau pengingat buat bapak ibu semuanya yang ada di sini dan pemirsa yang ada di rumah, untuk mungkin bapak ibu yang punya anak yang belum nikah atau tetangganya yang belum nikah untuk mengkampanyekan. Jadi kejarlah ijazah, jangan buku nikah. Masih anak-anak kok punya anak, kira-kira seperti itu. Setuju ya bapak ibu? Setuju ya. Dan pemirsa, janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami karena selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Dan pemirsa, saat ini merupakan sesi tanya jawab kepada bapak ibu sekalian yang ingin bertanya, kami silakan. Saya ingin bertanya soal partai. Terlalu muda, terlalu sering, terlalu tua dan terlalu banyak. Soal MP yang kedua, soal terlalu tua itu tadi ibu tidak memberikan tahu sampai berapa umurnya yang tidak diperbolehkan untuk mengamini, kan ada juga. Kemudian yang sering terjadi soal kecelakaan itu, mungkin kalau masih belum sampai hamil, mungkin itu bisa ditahan. Karena yang sering terjadi itu baru dikawinkan, tapi setelah hamil sudah diketahui bahwa si anak perempuan ini sudah hamil. Itu yang sering terjadi. Tapi kalau masih kecelakaan belum hamil, itu masih bisa ditahan. Jadi oleh karena itu mohon nanti bimbingan kepada ibu, pada anak-anak yang masih di bawah umur itu, memberikan supaya tidak terjadi untuk menjaga stunting kaitannya dengan apa yang menjadi harapan Pak Presiden di 2024 itu 0 dari stunting. Baik, disilakan untuk Bapak Arnigo atau Ibu terlebih dahulu untuk menjawab. Jadi tadi yang bertanya terkait dengan gimana kalau sudah kabur stunting, Mas Sopo ya? Bukan Mas, ya. Jadi minta tolong Pak Kades dan Pak Camat sudah kita tugasi bagaimana caranya yang sudah kabur stunting ya harus diatasi. Silakan merapat ke teman-teman puskesmas dan kader itu sebelah yang pakai pink-pink itu kader dan juga teman-teman PLKB. Nah itu ya Mas, itu ahlinya. Nah itu ahlinya. Jadi silakan merapat ke sana biar diinventarisir, diaudit dulu. Dia stuntingnya karena apa? Belum tentu stunting itu anaknya orang yang nggak mampu.
jadi juga mungkin karena kondisi rumahnya masih lerek akeh, omahnya tidak punya MCK mungkin. Jadi kalau buang air di sungai atau di puncak di apa ya? Saya pinggir laut punya MCK ya mungkin kalau pinggir laut. Tapi kalau yang kalau di desa-desa itu biasanya kita bukan di sungai. Mungkin seperti itu. Jadi di situ kualitas air bersihnya kurang dapat. Mungkin sanitasinya juga. Jadi penyebab stunting bukan pure karena asupan makanan dan bukan karena mereka atau dia itu anak orang yang tidak mampu secara ekonomi. Itu ya Mas. Jadi audit sih, dilihat karena apa dia stunting. Baru harus diintervensi dengan apa. Itu ya. Yang pertama, Bapak yang di depan terkait dengan usia tadi sudah disampaikan 35 tahun dan nek wis kadung kecelakaan dan hamil, otomatis kita harus sering-sering konsultasi dengan kehamilan yang semudah itu ya harus diperhatikan mulai dari pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil itu apa, harus diperhatikan itu, pemberian tablet apa yang bagus, terus bisa juga diberikan nutrisi-nutrisi yang untuk ibu hamil biar tidak malnutrisi, biar tidak kekurangan nutrisi. Terus juga diberikan edukasi terkait dengan gizi yang bagus untuk ibu hamil. Karena harus kadung ya Pak ya. Nek urung kadung itu tadi kecelakaan, dia tetap dinikahkan, tapi hamilnya nanti dulu tunggu cukup. Tapi nek kadung hamil itu tadi apa nutrisi yang bagus untuk ibu hamil. Itu ya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di sini menjadi agen perubahan dalam percepatan penurunan stunting bukan hanya tugas pemerintah, namun tugas kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Karena dengan saling bekerja sama untuk menghindari 4T tersebut, maka Indonesia bebas stunting bukan hanya menjadi angan-angan saja, namun akan pasti menjadi kenyataan. Dan semoga di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ini bisa zero stunting. Amin ya Bapak Ibu semuanya. Terakhir saya ada pantun buat Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Ke Banyuwangi beli bakti,